Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bojong Picung Kabupaten Cianjur. Beralamat Jalan Jati Kampung Sukamaju Kecamatan Bojong Picung Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dengan pendirian sekolah nomor 421-1-1643 A-Bidang SMA SMK-Kabupaten-2015. Izin operasional nomor 421-17.710 set. Disdik tanggal 31 Mei tahun 2017. Dengan memiliki luas tanah milik 14.060 meter persegi. Dengan akreditasi A-tanggal 4 Desember tahun 2018. MBS Manajemen Berbasis Sekolah. Saat ini memiliki jumlah rombel 18. Sekolah SMAN 1 merupakan salah satu sekolah di bawah pengawasan Kantor Cabang Dinas Wilayah 6 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, saat ini sedang giat dalam melaksanakan perbaikan-perbaikan baik fisik maupun non-fisik, juga membangun mental pengajar yang ada di sekolah ini. Hal itu disampaikan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bojong Picung Dr. Anes Haji Imanuddin MC kepada wartawan Senin tanggal 30 Mei tahun 2022. Baik, saya sebetulnya 2 tahun juga belum. Saya kena rotasi dari SMA Negeri 1 Pagelaran ke Bojong Picung ini tanggal 10 Juli 2020. Nah, keadaan SMA Negeri 1 Bojong Picung ketika saya datang ke sini sebagaimana USB, ini kan bangunan ya sekolah baru. Nah, keadaannya memang ya baru ditempati sekitar 2019. Jadi serba inilah kekurangan ya, termasuk infrastruktur, kemudian juga sarana prasarana memang belum memadai ya. Nah, ketika saya datang ke sini, saya punya program, memang ini SMA Negeri 1 Bojong Picung harus mengejar ya ketinggalan yang memang ini kelompok USB, tapi memang ya ketinggalan lah dibandingkan dengan USB yang lain. Karena itu saya harus bekerja keras ya, merencanakan progres SMA Negeri 1 Bojong Picung. Sebab memang dilihat dari minat orang tua siswa menyekolahkan di sini sebetulnya besar, apalagi SMP, MTS, negeri maupun swasta pendukungnya banyak. Tinggal bagaimana sekolah ini bisa menarik simpati ya untuk merekrut mereka supaya sekolah di SMA Negeri 1 Bojong Picung. Karena memang ini kewajiban pemerintah untuk mengadakan pendidikan sebagaimana amanat undang-undang mencerdaskan kehidupan bangsa, dan saya sebagai pimpinan tentu saja mempunyai kewajiban untuk ya paling tidak bagaimana caranya membuat daya tarik masuk ke SMA Negeri Bojong Picung dan mereka nyaman belajar dengan sarana prasarana pendukung yang tanda kutip lengkap. Nah, karena itu saya mencoba menata SMA Negeri Bojong Picung ini baik dari struktur organisasi, karena kebanyakan memang ini honorer ya, honorer 95% lah, 5% PNS-nya ya. Karena itu saya menata dulu SDM-nya, terutama dalam apa istilahnya teamwork ya, untuk mewujudkan program kepala sekolah atau program sekolah. Kemudian untuk sarana prasarana memang agak ketinggalan sekali, apalagi infrastruktur halaman parkir ya masih tanah ya. Kita coba ya dengan menggunakan bantuan operasional sekolah dari pemerintah, kita wujudkan menata halaman depan kantor untuk parkir
itu dicor, itu lumayan, itu berapa ya kurang lebih 400 meter lah gitu. Kemudian juga lapang upacara kita paving blok semua kurang lebih 1000 meter dengan penataan tiang bendera yang representatif untuk lapangan upacara. Kemudian juga untuk ruang sirkulasi, ya, ruang sirkulasi kita juga coba tata ya. Kemudian juga penyediaan WC dari DAK yang representatif, insya Allah ini toiletnya berbeda lah dengan yang lain, karena memang toiletnya kita bikin supaya nyaman ya, sehingga yang ke toilet itu bisa sehat ya untuk menggunakan toilet. Kemudian juga kita coba karena lapang juga sama itu, tadinya memang ada sebetulnya peluran, cuman sudah rusak, dan juga kebanyakan di sekitarnya masih lumpur. Ya kita coba ya pemeliharaan lapang, kita bangun lapang dengan jaringnya, dan jaring lapangnya itu kita pakai wire mesh ya supaya kuat gitu. Kemudian pengadaan yang lain yang bisa oleh dana operasional, sebab ada yang tidak bisa. Kalau bangunan di atas 30 juta kan itu ada pagunya, bantuan seperti RKB dan lain sebagainya, itu tidak bisa dari bantuan operasional maupun BOPD. Yang bisa kita ini pengadaan gudang, kemudian pengadaan pos satpam, kemudian juga gapura sebagai ciri lokasi sekolah yang bisa dijadikan jargon sekolah, kita juga bangun, karena memang belum ada sama sekali untuk gapura sekolah ya, termasuk pelebaran jembatan, karena memang agak sempit ya, banyak yang tersangkut, tamu-tamu kita lebarkan gitu ya. Nah kemudian sarana prasarana juga IT kita lengkapi, kita punya lab 2, ketika saya datang sini baru 1. Nah waktu itu ada bantuan DAK, saya melanjutkan, saya selesaikan, dan alhamdulillah untuk isinya kita juga pengadaan dari bantuan operasional secara bertahap, karena memang kemarin itu situasi COVID untuk DAK IT memang ya hampir tidak ada lah gitu ya. Nah, kemudian juga sarana prasarana, terutama sarana untuk ekskul siswa kita juga lengkapi, karena memang belum, ya boleh dibilang belum punya apa-apalah untuk ekskul terutama kesenian. Kita juga ya pengadaan drum band dengan seragamnya yang membuat bangga Semanbu ya, siswa Semanbu SMA Negeri 1 Bojong Picung. Kemudian juga karawitan, karena di sini senang ya degungan Sunda, kita pengadaan juga alat keseniannya termasuk marawis, karena memang banyak siswa yang tinggal di pesantren ya, senang marawis kita adakan. Yang penting bisa menumbuhkan semangat belajar buat mereka ya, dan minat mereka tersalurkan gitu. Kemudian selanjutnya juga kita juga untuk ya terutama untuk usaha kesehatan sekolah, kita kerjasama dengan Puskesmas Kecamatan Cikondang, karena binaan Puskesmas Kecamatan Cikondang, Desa Cikondang, Kecamatan Bojong Picung itu SMA Negeri 1 Bojong Picung. Karena itu alhamdulillah terjalin MOU, dan kita juga pengadaan UKS yang representatif, layaknya seperti klinik sekolah lah.
Alhamdulillah bisa terwujud. Dan catatan terakhir, kita memang betul-betul melaksanakan amanat dari Gubernur Jawa Barat bahwa SMA khususnya itu sekolah gratis. Kita tidak memungut biaya apapun, iuran apalagi, karena sekolah gratis. Tidak ada pungutan sumbangan apapun, termasuk pengadaan sarana olahraga pun untuk siswa kita tidak pernah mengkoordinir. Dan kita betul-betul memanfaatkan dana operasional baik itu BOS maupun BPD yang diberikan oleh pemerintah. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sekolah yang dipimpinnya ini bisa maju dan berkembang seperti sekolah lain walaupun dengan banyak keterbatasan. Saat ini kondisi sekolah memang masih banyak kekurangan terutama ruang kelas baru dan penyediaan guru PNS. Untuk itu pihaknya berharap agar ke depan ada penambahan bangunan ruang kelas serta perlengkapan lainnya agar bisa keinginannya untuk memajukan sekolah bisa secepatnya terwujud, tuturnya. Dari Kabupaten Cianjur, Yayat Wowor, kontributor Berita 7 melaporkan.